Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada anak didik kami kelas 1, pada kesempatan ini kita belajar pelajaran kimia. Materi yang akan kita pelajari adalah materi dan perubahannya. Pada pertemuan pertama, materi dipelajari dalam ilmu kimia. Materi dibagi berdasarkan sifat-sifat materi. Yang kedua, berdasarkan perubahan materi. Yang ketiga, energi yang menyertai perubahannya. Materi mempunyai wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Jadi padat punya hubungan dengan cair, cair punya hubungan dengan gas, gas berhubungan dengan padat, dan sebaliknya. Itulah wujud materi. Materi. Apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang atau volume. Contoh, batu, kayu, belerang, balon udara, tabung gas, kue, dan lain-lain. Segala sesuatu yang ada di sekeliling kita adalah semuanya itu termasuk ke dalam materi. Sifat-sifat materi. Sifat-sifat materi ada 4. Sifat kimia, sifat fisis, sifat intensif, sifat ekstensif. Satu persatu kita pelajari sifat fisis. Sifat fisis materi yang menyatakan keadaan atau penampilan fisis materi, seperti warna, bau, rasa, kekerasan, titik didih, dan titik leleh. Sifat kimia, kemampuan suatu materi untuk berubah jadi materi lain, seperti perubahan warna, kereaktifan, kestabilan, dan lain-lain. Sifat ekstensif, sifat materi yang bergantung pada jumlah dan ukuran zat. Misalnya volume ada ukurannya, massa ada ukurannya, berat ada jumlahnya. Sifat intensif, sifat materi yang tidak bergantung pada jumlah dan ukuran zatnya. Misalnya warna, bau, membeku, mencair, melarut, menguap, dan menyublim. Nah, kita masuk kepada perubahan materi. Perubahan materi digolongkan 2 kategori, yaitu perubahan secara fisika, perubahan secara kimia. Perubahan secara fisika. Apa itu perubahan fisika? Nah, perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru. Berubah secara wujud. Wujudnya berubah. Misalnya dari padat ke cair. Dari cair ke gas. Dari gas ke padat. Misalnya air membeku, pembekuan. Es mencair, pencairan. Air menguap, penguapan. Contoh lain, pelelehan lilin, penyubliman kapur barus, pengecetan tembok, pembuatan kursi dari kayu, besi jadi kampak, kertas dikoyak. Perubahan kimia. Apa itu perubahan kimia? Yaitu perubahan menghasilkan zat baru.
dikategorikan atas 4 perubahan warna. Daging dibakar berubah warnanya, kemudian perubahan suhu, kayu dibakar jadi panas, terbentuknya gas atau bau, makanan basi atau busuk, kemudian terbentuk endapan, susu mengental atau getah mengental. Contoh-contoh lain: proses fotosintesis, besi berkarat, meledaknya bom atau petasan, proses peragian, makanan membusuk, perubahan warna, pernapasan, dan kita masuk kepada perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang sering kita alami adalah pembakaran. Kita sering membakar. Kemudian perkaratan atau korosi. Besi-besi yang ada di rumah kita berubah menjadi karat. Tapi proses perkaratan boleh dicegah dengan cara mengecat, melumuri dengan oli atau minyak gemuk, dibalut dengan plastik, kemudian pelapisan dengan timah, pelapisan dengan krom, galvanisasi. Perubahan kimia dapat kita lihat, misalnya pagar rumah sudah berkarat, kemudian ini rantai berkarat. Nah, untuk tugas dijawab, baru ditulis dalam selembar kertas, nanti dipoto, baru di-upload. Sekian dan terima kasih pelajaran kita saat ini.